Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Mari kita saling jabat tangan, kita katakan Tuhan memberkatimu. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam dunia psikologi, kehidupan manusia dipandang sebagai sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang yang tidak bicara tentang soal angka, tapi sebuah perjalanan panjang yang berbicara tentang ada banyak hal yang saudara dan saya temukan dalam perjalanan itu. Entah itu tentang keberhasilan saudara, entah itu juga tentang kegagalan kita, entah itu tentang kuat kita, sampai pada juga tentang kelemahan-kelemahan kita. Kita akan berjumpa dengan itu semua. Tapi ketika saudara dan saya jalani ini hidup, satu hal tidak boleh saudara lupa, bahwa di setiap perjalanan yang panjang itu ada langkah awal yang tidak boleh saudara abaikan. Langkah awal itu dalam dunia psikologi itu dia selalu bilang mulai dari titik nol. Mulai lagi dari awal, mulai lagi dari angka pertama. Titik awal itu kalau kita cermati, sebenarnya satu masa di mana kita akan mengenal apa potensi yang ada dalam diri saudara. Tapi ketika kita juga bicara tentang titik awal, start awal, kita juga akan bicara tentang tantangan-tantangan yang akan saudara dan saya temukan di perjalanan pertama itu. Kenapa Bapak Mama, saudara-saudara? Karena kita selalu diingatkan tidak akan pernah ada sebuah narasi kehidupan tanpa langkah awal. Tidak akan pernah ada sebuah cerita yang panjang itu kalau saudara tidak pernah memulai perjalanan itu di angka atau di langkah pertama. Karena itu berhati-hati. Langkah itu kasih pengaruh besar untuk hidup saudara. Langkah itulah yang kemudian kalau kita sadari, kalau kita renungkan, itulah yang akan membawa cerita-cerita hidup kita kelak nanti. Ketika saudara dan saya ada pada sebuah momen, saudara menengok ke belakang, lalu saudara melihat perjalanan itu dengan banyak hal yang saudara temukan. Dari 12 murid, Simon Petrus itu punya ciri khas di mata Yesus. Dari 12 murid itu, Simon Petrus itu punya cerita tersendiri. Kalau kita periksa narasi-narasi dalam Injil itu bercerita tentang banyak sekali keterlibatan dan reaksi-reaksi spontan yang dilakukan oleh seorang Simon Petrus. Hari ini saya ajak kita periksa teks yang pertama. Kalau Bapak Mama dan saya perhatikan, Yesus itu tidak pernah mengadakan sebuah percakapan dalam keadaan lapar perut. Dalam banyak kisah itu menjelaskan kepada kita 5.000 orang sebelum mereka mengikuti Yesus, Yesus sudah dapati mereka letih. Karena itu Yesus bilang kepada para murid, kamu harus memberikan mereka makan. Dan ketika Yesus berjumpa dengan para murid pun juga hal pertama yang dia lakukan adalah duduk, bakar ikan, dan persilahkan para murid untuk makan atau sarapan pagi. Karena bagi Yesus sebuah percakapan tidak akan pernah dapat diikuti dengan maksimal kalau perut dalam keadaan lapar. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus ketika selesai sarapan bersama dengan para murid. Dia panggil Simon Petrus secara khusus. Ada sebuah percakapan
percakapan yang sungguh dalam antara dua orang ini. Ada sebuah percakapan yang terbangun antara sosok seorang guru yang pernah dikhianati, percakapan bersama dengan seorang murid yang pernah mengadakan sebuah pengkhianatan di dalam kesadarannya ketika dia berdiri menjadi seorang murid. Kalau saudara dan saya perhatikan, Yesus itu menyapa Simon bukan dengan nama Petrus. Kenapa, saudara? Dia sapa begini, Simon, anak Yohanes. Kalau Bapak Mama dan saya periksa tes ini secara cermat, bukankah namanya Simon Petrus, tapi kenapa Yesus mengawali percakapan itu dengan memanggil Simon, anak Yohanes, seperti Yesus sementara sedang mengabaikan nama Petrus itu? Dalam tradisi orang Yahudi, dalam tradisi orang Israel kuno itu, Bapak Mama, menyebut nama orang tua itu sebuah penghargaan. Karena itu kenapa kadang juga ada orang tersinggung kalau orang panggil nama bukan panggil nama tapi panggil marga. Ada orang yang tiba-tiba dia marah itu, panggil marga bukan panggil nama. Lu jangan main, itu nama kebesaran. Bagi orang Yahudi menyebut nama Bapa itu sebuah penghargaan. Tapi ternyata menyebut nama Bapa itu yang Yesus lekatkan setelah nama Simon itu wujud sebuah bukan hanya penghargaan tapi tanda Yesus sementara sedang memulai sebuah percakapan yang serius. Yesus tidak hanya mau bilang Yesus tidak hanya sebentar mau bilang bahwa Simon, engkau adalah anak dari seorang bapak yang bernama Yohanes. Tapi Yesus mau bilang percakapan ini serius Simon, kamu harus mengikutinya juga dengan serius. Sebuah percakapan yang mau mengatakan bahwa ada sebuah penghargaan, tetapi ada juga sebuah ajakan supaya Simon Petrus serius dalam percakapan itu, karena Yesus tidak sementara sedang main-main dalam percakapan itu. Bapak Mama, saudara-saudara, Yesus memahami benar kondisi Simon Petrus pasca penyangkalan. Karena itu Bapak Mama, dia datang bukan untuk mempertanyakan tentang ketaatan dari Petrus yang berarti si batu karang itu. Dia datang, dia tidak sementara sedang membangun sebuah komunikasi, tapi dia datang untuk mengatakan, mengobati, menjumpai Simon Petrus, untuk membawa dia pada sebuah langkah-langkah yang pada gilirannya akan memperlengkapi dia sebagai seorang rasul. Petrus itu belum selesai dengan rasa bersalahnya, saudara. Dia belum selesai pasca penyangkalan sampai pada kebangkitan. Dia masih hidup dalam lilitan rasa bersalah, tapi dia juga masih sementara sedang hidup dalam lilitan rasa malu. Bayangkan saudara, menjalani hidup dengan rasa bersalah plus rasa malu, itu sungguh sebuah tekanan yang bukan kecil. Karena itu Yesus datang tuh, Yesus sapa Simon Petrus secara khusus. Karena Yesus tahu 3 kali penyangkalan itu rasa bersalah dan rasa malu untuk berhadapan dengan Yesus, muka dengan muka, sulit bagi Simon Petrus untuk melakukannya. Rasa bersalah yang diikuti dengan rasa malu itulah yang kemudian mengantarkan Yesus sampai mengajak Simon Petrus, mari kita dua beromong dari hati ke hati. Mari kotong omong hati ke hati, tapi juga harus serius untuk mengikuti pembicaraan ini. Petrus yang kuat, si batu karang itu justru berubah di perjalanan, di akhir sebuah perjalanan berdiri sebagai seorang murid. Petrus yang kuat, yang kalau di dalam narasi kita perhatikan, ini sosok orang yang selalu diandalkan oleh Yesus. Kita perhatikan Yesus gimana itu Simon Petrus tidak pernah tidak dibawa oleh Yesus. Dari 12 murid, ada 3 murid yang sungguh punya tempat di hati Yesus. Semua punya tempat, tapi ini 3 orang ini luar biasa, termasuk Simon Petrus. Karena itu Bapak Mama, percakapan ini mengatakan kepada kita, Simon sudah tidak lagi merasa pantas untuk disapa sebagai seorang Petrus, si batu karang itu.
Simon merasa bahwa itu nama sudah tidak pantas lagi dilekatkan kepada beta, karena ternyata dalam perjalanan beta bukan lagi batu karang itu. Beta bukan lagi murid yang diandalkan oleh Yesus. Beta bukan lagi murid yang dengan tegak berdiri dan berkata, memang engkau Yesus yang engkau salibkan itu adalah beta pun guru. Simon merasa nama Petrus sudah tidak lagi pantas untuk dilekatkan kepada dirinya. Karena itu Bapak Mama, Yesus memahaminya. Yesus panggil bukan dengan Petrus, tapi Yesus panggil dengan Simon. Sebuah nama awal yang justru menjumpakan Yesus dengan Simon Petrus. Awal itu bukan nama Petrus, awal itu Simon anak Yohanes. Yesus ketemu Simon itu di mana? Ketika menjala, dia pun nama Simon. Lalu karena Yesus memanggil dia menjadi seorang murid, maka Yesus melekatkan satu nama Petrus, karena Yesus tahu Simon Petrus ini akan menjadi batu karang yang teguh untuk pemberitaan Injil yang akan diteruskan oleh para murid. Nama Simon itu sebenarnya sapaan yang mau mengingatkan Petrus tentang panggilan, tapi juga mau mengingatkan tentang identitas Petrus sebelum panggilan. Kalau nama Petrus itu mengingatkan seorang Simon pasca pemanggilan, ternyata nama Simon itu Yesus sementara sedang membawa Simon Petrus. Ingatlah, engkaulah seorang Simon biasa, manusia biasa yang pernah beta panggil dan kemudian beta beri tambahan nama Petrus, si batu karang itu. Bapak Mama, Yesus hendak membawa Petrus kembali ke akar. Yesus ingin membawa Petrus itu kembali ke asal. Yesus ingin membawa Petrus itu kembali kepada titik nol, dari awal perjalanan jauh sebelum dia berdiri menjadi seorang rasul. Karena itu kenapa Yesus tidak panggil duluan Simon Petrus, tapi dia bilang Simon anak Yohanes, sementara sedang mengabaikan Petrus karena rasa malu dan rasa bersalah pasca dari pengkhianatan itu. Yesus mau bilang begini, kau kembali ke titik awal, kau kembali kepada hidupmu jauh sebelum engkau dipanggil menjadi seorang murid. Beta bawa lu kembali kepada lu masa lalu, supaya lu menyadari, supaya Simon menyadari bahwa relasi dan panggilan itu anugerah, bukan atas hasil kekuatan manusia. Yesus mau bilang kepada Simon, dengan menyebut nama itu Yesus sementara sedang menyingkapkan sisi kemanusiaan seorang Simon yang juga bisa jatuh, saudara. Yesus panggil Simon, Yesus mau bilang kau juga manusia biasa yang bisa juga jatuh karena keputusan-keputusan yang bisa jadi engkau sadari, bahkan yang tidak pernah engkau sadari, yang juga justru akan membuat engkau menjadi jatuh. Yesus sapa Simon dalam kemanusiaan yang terbatas. Yesus tidak sapa seorang rasul yang kuat dan gagah berdiri menjadi seorang murid, tapi Yesus sapa Simon, engkau memang hanya seorang manusia biasa yang terdiri dari tubuh dan daging yang juga bisa jadi lemah. Yesus itu sadar benar, dia juga bisa menyangkal. Karena itu Yesus datang dan menyapa dengan sebuah cara untuk membangun hubungan, bukan hanya sekedar untuk mengoreksi seorang Simon Petrus. Catatan yang kedua, kita bisa bertanya, saudara, kenapa Yesus mengajukan pertanyaan ini 3 kali? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? 3 kali, saudara. Apa arti dibalik 3 angka ini? Angka 3 dalam tradisi orang Yahudi, dalam tradisi Israel kuno, itu simbol kesempurnaan juga selain angka 7. Itu simbol kesempurnaan, saudara, baik dalam hal-hal positif bahkan juga dalam hal-hal negatif. Karena itu ketika Yesus itu dia mempertanyakan, kita sedikit menengok banyak kesaksian dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Angka 3 menunjuk pada kesempurnaan. Pernah
Yesaya itu dia bilang kepada orang Israel, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kata kudus dipakai 3 kali dalam Yesaya pasal 6 ayat 3. Bahkan cerita tentang Samuel yang dipanggil, Tuhan Allah itu panggil Samuel berapa kali? 3 kali baru Samuel sadar bahwa itu bukan Eli yang memanggil dia, tapi Tuhan yang memanggil dia, sampai 3 kali. Bahkan kita perjanjian baru juga bilang kepada kita, penyangkalan Simon Petrus itu dilakukan di dalam angka 3 kali. Itu mau bilang kepada kita Bapak Mama apa? Penyangkalan Simon Petrus itu sebuah penyangkalan sempurna yang tidak meleset, sebuah penyangkalan sekaligus sebuah pengkhianatan sempurna yang dilakukan oleh Simon Petrus. Ini bukan model pengkhianatan biasa, karena penyangkalan ini berjalan sampai 3 kali. Kalau dia menyangkal 1 kali, itu bukan sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Biasalah orang menyangkal begitu. Bapak Mama, kita kalau panggil kita pun anak-anak, coba perhatikan. Seperti saya panggil Dio, dia tidak dengar, kita lalu bilang begini, Dio. Lalu sampai 3 kali kita bilang begini, Dio. Kalau 3 kali itu berarti apa yang pergi? Kita pun budaya, apa yang pergi? Kalau bukan telinga merah, kayu kudung datang jumpa itu rompung kaki. 3 kali angka kesempurnaan kita memanggil, batas kesabaran kita untuk semua yang baik, bahkan semua yang tidak baik. Petrus melakukan itu Bapak Mama. Tapi ketika Simon itu dia melakukan itu, Yesus datang, dia tidak sementara bicara tentang dosa masa lalu, tidak. Ada penyangkalan sempurna benar, ada pengkhianatan sempurna yang dilakukan oleh Simon Petrus di angka 3 itu benar saudara. Tapi Yesus tidak datang sementara sedang mengorek luka lama. Yesus tidak sementara sedang bercerita tentang dosa masa lalu yang sungguh melekat dalam diri seorang Simon Petrus. Tapi Yesus sementara sedang bicara tentang kemanusiaan seorang Simon yang juga terbatas. Bagi Yesus, penyangkalan Simon itu kemudian tidak boleh dipakai oleh Yesus untuk menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai Simon. Penyangkalan dan pengkhianatan sempurna yang pernah dilakukan oleh Simon itu bagi Yesus tidak boleh kemudian dipakai sebagai sebuah ukuran satu-satunya dalam memandang seorang Simon. Karena bagi Yesus ada banyak hal positif yang juga pernah dilakukan oleh seorang Simon ketika namanya diubah menjadi Petrus dan disapa menjadi lengkap seorang Simon Petrus, anak dari Yohanes itu. Yesus tahu ada banyak cerita positif yang dia bangun bersama dengan para murid, termasuk Yesus, termasuk dengan Simon Petrus. Karena itu bicara tentang Simon bagi Yesus bukan hanya bicara tentang seorang pengkhianat. Bicara dan menyapa seorang Simon Petrus itu tidak harus melulu berbicara tentang seorang yang pernah mengkhianati Yesus di angka sempurna 3 kali. Sungguh luar biasa sebuah sapaan Yesus. Yesus itu sapa Simon dalam ketenangan. Dia tidak mau sementara sedang mengusik luka lama karena pengkhianatan sempurna itu, tapi dia menyapa Simon supaya Simon dengan tenang sambil menghargai dia sebagai seorang manusia yang terbatas, yang juga sementara terus akan diperlengkapi oleh Yesus untuk menjadi seorang rasul. Petrus ingin dipulihkan karena ada pekerjaan besar saudara. Pekerjaan besar itu apa? Gembalakanlah domba milik Tuhan. Ada beberapa pesan reflektif yang ingin saya ajak, yang ingin saya sampaikan kepada Papa Mama. Yang pertama, bicara tentang langkah awal. Langkah pertama itu bukan bicara tentang soal kapan saudara bergerak. Bicara tentang langkah pertama itu soal kemana saudara punya hati dan hidup akan saudara bawa. Dengan menyapa Simon, Tuhan sementara menyapa kemanusiaan Simon
yang juga bisa berkhianat, saudara. Dengan menyapa Simon, anak Yohanes, dia memang pernah berkhianat, tapi dia tetap menjadi seorang manusia yang punya harga di hadapan Tuhan. Bagi Yesus, jatuhnya seorang Simon Petrus itu bukan akhir, tetapi awal dari sebuah pemulihan. Kalau kita perhatikan ini perjalanan, Yesus bertanya 3 kali bukan untuk kasih malu, bahkan kasih telanjang itu Simon Petrus, tapi dia bertanya 3 kali sebagai sebuah proses untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan dari rasa bersalah dan rasa malu itu. Papa mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus tidak melihat Simon dari dia pun cerita kegagalan, tapi Yesus tetap melihat seorang Simon dari cerita tentang kasih dan panggilan yang belum selesai. Bagi Yesus, pengkhianatan itu bukan titik akhir dalam pengutusan dia sebagai seorang rasul. Karena itu Yesus sapa itu Simon Petrus dalam kekecewaan, dalam rasa bersalah, dalam rasa malu. Karena ada tugas besar yang Yesus sementara sedang siapkan, ditaruh di atas pundak seorang Simon Petrus. Saudara, kita pun hidup ini memang bukan mesin. Sekalipun terkadang saudara dan saya bergerak layaknya mesin tanpa istirahat. Hidup saudara dan saya ini bukan mesin. Manusia itu punya hati, bukan hanya fungsi saja seperti mesin, saudara. Karena itu, kalau kita membandingkan kita pun hidup yang sudah hampir jatuh sama dengan mesin, saya mau bilang begini. Mesin itu hanya bisa beroperasi berdasarkan perintah. Tetapi manusia itu punya perasaan, dia punya kehendak, dia punya kesadaran. Mesin itu dia bisa bekerja tanpa cinta. Tapi manusia tidak bisa membangun relasi tanpa cinta, saudara. Karena itu, percakapan khusus yang berdasarkan kasih itu dilakukan oleh Yesus untuk memulihkan relasi yang rusak dan patah karena pengkhianatan. Yesus menyapa Simon Petrus itu dengan kasih. Saya percaya bisa jadi di antara saudara ini sementara sedang ada pada titik diam. Kita tidak berjalan juga, kita tidak berpikir juga, kita tidak bergerak juga, kita diam, saudara. Bisa jadi juga saudara sementara sedang ada pada titik yang kemudian mengantarkan saudara pada kegagalan, bahkan rasa malu untuk melangkah karena pilihan-pilihan yang telah kita pilih. Yang bisa jadi juga pilihan-pilihan lalu itu mengantarkan kita pada rasa malu dan rasa bersalah untuk setiap pilihan-pilihan yang pernah kita pilih beberapa waktu yang telah kita lewati. Tapi saya mau bilang begini, Bapak Mama, jawaban Petrus atas pertanyaan, ya Tuhan, Engkau tahu betapa beta ini mengasihimu, itu akan menjadi langkah awal di titik pertama saudara kembali ke nol. Ketika dia bertanya apakah saudara dan saya mengasihi dia ataukah tidak. Pertanyaan itu akan mengantarkan saudara sampai pada titik nol. Bukan hanya bercerita tentang dari mana kita datang. Titik nol itu tidak bicara tentang dari mana kita datang, dari keluarga mana kita dilahirkan, tanggal berapa saudara dilahirkan. Tapi titik nol di angka pertama itu mau bilang tentang kesadaran kapan dan bagaimana kita memulai ulang, meskipun harus memulainya berkali-kali. Sebuah pesan yang sungguh menolong kita. Dalam dunia psikologi, Bapak Mama, titik nol itu barulah merupakan momen transformatif, mengubah saudara dan saya
ketika saudara dan saya memilih untuk hidup ini memang harus diubah. Papa mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita bicara juga dengan titik nol, kita harus akui kadang langkah pertama atau titik nol itu barulah kemudian membaharui kita. Dia justru terkadang datang dari kejatuhan kita. Memulai dari angka start pertama di angka 1, itu terkadang menjadi pilihan kita ketika kita sudah sadar tentang kegagalan, keterhilangan, bahkan penderitaan kita. Karena terkadang juga tidak memang semua saudara, langkah awal di titik pertama akan menjadi sebuah keputusan yang kita pilih, terkadang justru dalam kehancuran lah barulah kemudian menyadarkan saudara dan saya untuk bisa memilih kembali jalan untuk menjadi lebih baik. Hal kedua, pesan reflektif untuk saudara dan saya, pulihkan relasi itu penting, sebuah perintah. Memulihkan relasi itu penting saudara. Sebelum Simon Petrus masuk di dalam panggilannya menggembalakan domba-domba, Yesus bilang ini relasi harus dipulihkan. Tidak akan pernah ada sebuah pertumbuhan yang bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya, bahkan anak-anak kita, kalau relasi yang rusak itu tidak pernah dipulihkan. Karena itu kenapa dalam budaya kita hampir menjadi budaya yang melekat, kalau orang tua bermarah, anak-anak itu juga pasti ikut bermarah. Kalau orang tua membangun sebuah tembok kebencian dengan orang-orang yang ada di sekitar, entah itu saudara kandung bahkan bukan saudara, maka kemarahan itu seperti kemudian diwariskan turun dalam diri anak-anak. Kebencian orang tua menjadi kebencian anak-anak yang tanpa sadar saudara dan saya sementara sedang wariskan untuk anak-anak kita. Tidak akan pernah ada pertumbuhan yang sehat untuk diri anak-anakmu, bahkan diri anak-anak saya, kalau relasi yang rusak bersama dengan orang lain tidak kemudian kita pulihkan, tidak kemudian kita perbaiki. Karena tidak akan pernah ada sebuah perjalanan yang normal yang bisa membentuk saudara dan saya di atas luka-luka karena relasi yang dibalut dalam kebencian yang mendalam itu. Yesus itu tidak tunggu Simon Petrus yang datang saudara, tapi dia pergi kepada Simon Petrus. Karena Yesus tahu Petrus tetap Simon yang terbatas, yang penuh dengan kemanusiaan itu. Yesus datang, dia tidak menunggu, karena memulihkan relasi bukan soal siapa yang tersakiti dan siapa yang menyakiti, siapa yang memulai dan siapa yang dikorbankan, siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang paling hatinya teriris. Tapi memulihkan relasi itu adalah soal tentang siapa yang cukup mengasihi untuk memulai di langkah pertama dari perjalanan hidup yang tidak mudah itu. Kapan saudara memulai untuk mengampuni itu? Kapan saudara mengulurkan tangan dengan saudara-saudara kandung yang mungkin sudah saudara bangun tembok kebencian sekian-sekian tahun itu? Kapan saudara memulai? Kapan saudara memulai untuk memperbaiki relasi yang retak? Tidak ada istilah nila setitik merusak susu sebelanga bagi Yesus. Tidak ada istilah pengkhianatan sempurna itu merusak relasi antara guru dengan murid. Karena bagi Yesus, dia mengerti kemanusiaan saudara dan saya yang bisa juga jatuh karena banyak hal. Karena itu dia sapa Simon. Dia sapa dengan begitu penuh dengan kasih. Saudara, di tengah dunia yang terus bergerak dengan sangat cepat, seringkali ini kita tunda-tunda untuk memulai bergerak di langkah pertama untuk memperbaiki sebuah relasi. Kadang itu kita tunda. Kita mau baku damai, tunggu ke tanggal 24 Desember. Tunggu ke tanggal 25 Desember dulu.
Tunggu kodul pas mama mantu dan bapak mantu pun hari ulang tahun, lalu kita bawa kue besar begini, masuk sebagai wujud permohonan maaf. Kita tunda sekian waktu. Memulihkan relasi itu adalah langkah pertama sekaligus sebuah tanda tindakan iman yang hidup dalam saudara dan saya. Banyak cerita-cerita dalam tokoh Alkitab itu mau bilang kepada kita. Cerita tentang Musa, cerita tentang seorang Samuel, cerita tentang seorang murid Tuhan, termasuk Simon Petrus. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memulai hidup dengan langkah pertama, langkah-langkah kecil, meskipun mereka tidak pernah tahu bagaimana akhir dari perjalanan itu. Tapi karena langkah kecil itu harus mereka ambil, dan mereka percaya siapa yang panggil mereka, mereka akan melewati dan memulai dan meneruskan langkah itu, walaupun mereka tidak tahu ujungnya ada di mana perjalanan hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Langkah awal itu memang sulit, saudara, untuk kita mulai dan di tengah-tengah relasi yang rusak karena banyak hal. Relasi yang rusak karena keangkuhan, relasi yang rusak karena kesombongan, relasi yang rusak karena ketamakan. Sulit memang untuk memulai langkah pertama itu. Bahkan tidak sedikit orang yang juga takut untuk memulainya, bahkan enggan karena kesombongan, tapi juga bisa jadi karena dia takut gagal untuk diterima kembali sebagai seorang sahabat. Yesus memanggil para murid dengan berkata hanya 2 kata. Kalau saudara dan saya perhatikan, Yesus panggil itu, dia bilang begini, ikutlah aku. Tidak ada penjelasan semula, tidak ada penjelasan yang mengikuti, tidak ada pertanyaan dari para murid, lalu ketika kami ikut Yesus, apa yang akan terjadi di akhir perjalanan kehidupan? Tidak, saudara. Dia hanya bilang, ikutlah aku. Dan dengan satu langkah mengikuti, hidup mereka berubah. Semua murid itu berdiri menjadi seorang rasul. Bahkan Simon Petrus, sang penyangkal yang sempurna dengan 3 kali penyangkalan itu, lalu kemudian memberi diri untuk disalibkan dalam keadaan terbalik, karena dia bilang begini, beta tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus, beta tidak pantas disalibkan dengan posisi seperti Yesus. Karena ketidakpantasan itu dia meminta kepada Romawi, salibkan beta, tapi salibkan dalam keadaan kepala ke bawah, karena beta tidak bisa disejajarkan dengan Yesus. Saya mau bilang begini, pulihkan relasi, saudara. Ketika saudara hari ini sadar ada relasi yang rusak, pulang dari gereja ini, pulihkan. Jangan tunggu saudara mengambil waktu yang tepat. Pulihkan relasi itu penting, karena terkadang bapak mama kita lupa bahwa ternyata waktu tidak selalu memberikan kesempatan kedua kepada saudara dan saya. Waktu terasa lebih cepat, dia tidak pernah akan memberikan kesempatan kedua untuk saudara bisa mengadakan dan memilih sebuah langkah pertama. Mengapa? Perlu memperbaiki relasi sekarang. Jangan saudara tunda. Yesus tidak tunda memperbaiki relasi dengan Simon sebelum dia naik, yang kenaikannya akan saudara dan saya rayakan di hari Kamis nanti. Yesus segera, saudara. Dia bilang itu waktu untuk harus membaharui. Mengapa perlu memperbaiki relasi kita? Karena saya mau bilang begini, hati itu bisa berubah, tapi ingat, waktu tidak akan pernah kembali 2 kali untuk saudara dan saya. Amin.